dari bahwa warga Indonesia itu terbagi menjadi dua kelompok, rakyat kandung dan rakyat tiri. Di mana yang kandung bisa mendapatkan segala bentuk kemudahan dan dia tiri ya cerita-cerita yang kita dengar barusan. Saya setuju tadi dibilang ini yang kedengeran aja yang nyampe atas, belum tentu yang lain yang ceritanya lebih parah banyak. Pemirsa, begitulah nasib generasi muda sekarang ini mencari peluang untuk dapat bekerja dan tentu saja untuk dapat hidup yang layak. Tapi yang mereka dapati nol besar. Kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan... Tamatan mana? SMK. SMK? Iya. Di Cikarang. Cikarang? Iya. Ambil apa SMK-nya? Teknik kendaraan ringan. Tempatnya itu, Cikarang kan industri otomotif banyak. Iya, betul. Honda, Astra, segala macam di sana. Terus Anda udah tamat? Udah sempat kerja juga. Terus? Selama 1 tahun. Di salah satu perusahaan elektronik di kawasan Egypt. Terus diberhentiin, di PHK? Sempat turun planningnya, Pak. Sempat turun planning. Yang angkatan saya itu yang bulan November di-cut semua, dihabisin. Salahnya sih menurut saya perusahaan tuh terlalu merekrut. Tiap bulan dia selalu merekrut. Dan sedangkan tuh banyak neo operator yang belum kebagian job. Jadi yang angkatan saya tuh dihabisin semua. Alasannya apa? Kebanyakan anak baru, Pak. Udah numpuk. Dan anak baru itu belum dapat job. Jadi ya udah angkatan saya dihabisin semua, putus kontrak semua gitu. Apa alasannya merekrut peluru sampai menumpuk? Enggak tahu, saya enggak tahu deh. Enggak dijelasin? Enggak. Dan ketika di angkatan Anda diberhentiin semua, alasannya apa? Finish kontrak, masa berlakunya udah habis, masa kerjanya udah habis. Berapa kontraknya coba? Gimana, Pak? Kontraknya berapa lama? 1 tahun. Habis 1 tahun 1 itu? tahun. Dan diputus saja begitu? Putus. PT apa itu? PT Epson. Epson? Iya. Terus habis itu apa yang Anda lakukan? Ya udah, balikin seragam segala macam. Terus dikasih ya kompensasi. Udah. Dan setelah itu saya udah sampai saat ini masih nyari kerja lagi. Udah berapa lama? Dari bulan November sampai sekarang kurang lebih berapa ya? 5 bulan lah ya. Ya 6. 6. Terus Anda udah melamar kemana aja? Udah semua PT, Pak. Saya hampir lamar semua itu. Lewat email, pos, lewat online juga link. Sempat juga kan saya kemarin datang juga ke job fair. Ya, job fair kan mau menerima karyawan banyak katanya. Iya. Apa yang Anda alami di situ? Gimana ya, Pak? Job fair tuh saya berangkat dari sana jam 6, Pak. Nyampe sana jam 7 udah padet banget. Padet. Nah, habis itu saya mau nyoba masuk nih ke dalam kan. Ternyata di dalam udah padet. Saya keluar lagi dong karena itu standnya buka jam 9. Buka jam 9, Pak. Balik lagi lah saya. Ngopi dulu kan. Ngopi dulu setelah jam 9 saya datang ke sana. Makin rame, Pak. Makin rame sekali tuh. Nah, saya berusaha dong mau masuk ke stand itu. Nah, ternyata saya harus berdesak-desakan dulu, Pak. Bahkan sampai kecot juga sama petugas yang jaga di pintu. Dan saya akhirnya masuk dalam sana. Kirain tuh bener-bener ada interview gitu kan di tempat. Dan aktualnya enggak.
cuman foto barcode doang. Barcode perusahaan, foto, cekrek, udah suruh pulang lagi, keluar. Jadi nggak ngisi apa-apa dong. Enggak ngisi, cuma foto barcode doang. Terus apa kata perusahaan setelah diisi? Ada nunggu di rumah atau apa? Setelah saya sampai rumah, saya mau ngisi Pak. Mau ngisi barcode tuh nggak bisa dibuka Pak. Nggak bisa dibuka, itu linknya. Bacaannya tuh ditolak server, pas saya mau nyantumin CV, ditolak server. Saya kira kan, paling cuma satu perusahaan doang nih, yang nggak bisa nih. Ternyata yang satu lagi nggak bisa juga. Nggak bisa juga sampai 4 perusahaan Pak, saya cobain nggak bisa Pak. Nah itu link itu ditutupnya jam 4 Pak. Jam 4 sore. Dan saya nggak keisi semua. Maksudnya nggak bisa kebuka semua. Jadi saya datang ke sana cuma-cuma. Buang-buang duit. Gitu kan. Macet-macetan, panas-panasan, desek-desekan. Jadi Anda merasa dibohongin dong Merasa dibohongin Pak. Oleh job fair-nya. Iya. Bukan ibu. Di sana ketemu karyawan perusahaan itu enggak? Ada dia di stand-nya, ada yang jagain stand-nya, ada yang enggak ada, cuman kayak nunjukin barcode-nya doang. Gitu. Bebas foto ya? Iya. Dan enggak ada orang? Enggak ada, ada yang enggak ada, ada yang ada. Terus Anda anggap apa itu job fair itu? Bercanda, sandiwara atau? Formalitas Pak. Formalitas. Pencitraan. Pencitraan doang. Yang ada job fair itu siapa? Bupati Bekasi. Oh Bupati. Iya. Anda nggak nanya ke bupatinya apa yang mereka lakukan? Enggak Pak. Kawan-kawan Anda juga enggak? Enggak. Nerimo aja. Gimana Pak? Nerimo aja. Iya. Ini sampai hari ini nggak ada kabar? Nggak ada kabar. Buang duit aja ada? Buang duit. Ya ikut berduka saya. Halo Siti Fadilah. Selamat malam. Izin perkenalan diri, saya Siti Fadilah Lusna, pencari kerja di Cikarang Utara. Ya. Bisa Saya Anda lulusan ceritakan? tahun 2024 Pak. Hah? Saya lulusan tahun 2024 di daerah Seman 2 Cikarang Utara, Lemah Abang. Apa sekolah apa? Negeri, swasta. Negeri jurusan IPS saya. Di Seman 2 Negeri Cikarang Utara jurusan IPS. Oh SMA. Iya. Terus Anda pelamar kemana? Saya kan lulusan tahun 2024 Pak, jadi saya lulusan bisa dibilang fresh graduate. Saya setelah lulus, saya belum bekerja di perusahaan manapun. Saya sudah apply ke beberapa perusahaan, tapi belum ada kejelasan. Jadi saya datang ke job fair itu dari sosial media. Saya datang, saya berantusias tinggi supaya kayak di sana dapat meja interview gitu. Soalnya kan yang ngadain bupati langsung gitu. Saya berpikirnya kalau misalkan saya datang pasti milik saya gitu Pak. Tapi nyatanya pas nyampe sana benar-benar sia-sia. Cuma yang didapat desek-desekannya aja. Tapi Anda diminta juga foto barcode tadi? Iya, dari awal masuk sampai akhir pun tidak terkendali Pak. Jadi tidak terkondusif gitu. Tidak ada prosedur untuk kesana, kesini gitu. Jadi kita masuk aja ke dalam. Foto barcode pun itu di snakernya tuh juga kayak acuh tak acuh gitu Pak. Jadi kayak digelar doang gitu. Harusnya kalau misalkan dia niat untuk membuka lowongan, dia tuh menggelar spanduk yang besar gitu Pak. Kalau misalkan dia niat membuka lowongan kayak barcode yang besar supaya para pencari kerja tuh enggak bersak-bersakan seperti itu Pak. Jadi itu crowded suasana? Iya, suasananya benar-benar ricuh sampai ada yang pingsan. Beberapa orang pun sampai kunci motornya hilang Pak. Karena benar-benar tuh dari awal sampai akhir tuh benar-benar ramai dan tidak terkendali gitu.
Gak ada petugas keamanan yang jaga. Tidak ada, dari awal masuk sampai itu petugasnya hanya di dalam saja, menjaga yang di dalam saja. Bahkan namanya pencari kerja ya Pak, jadi dia juga berharap yang sama gitu kayak saya. Jadi berharap datang ke meja interview, wawancara dengan perusahaan, tapi ternyatanya tidak. Nyampe ke sana tuh cuma scan barcode doang gitu. Gak ada polisi juga yang jaga keamanan. Polisi ada, tentara ada, tapi tidak peduli. Jadi kita cuma berdesak-desakan, cuma diteriak-teriakin aja gitu Pak. Jadi kayak jangan ke sini gitu Pak. Namanya kita kan pada pencari kerja pengen langsung ke meja interview gitu. Kita kan udah nganggur lama-lama, apalagi saya rumahnya di tengah-tengah pabrik Pak. Bener-bener susah banget cari kerja, sulit. Terus apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya kan emang berharapnya masuk. Jadi saya berusaha masuk gitu Pak ke dalam. Nyatanya pas sampai dalam, ruangan dalam pun sama kayak di luar Pak, cuma scan barcode doang. Saya berpikirnya pas nyampe di dalam nggak sama kayak di luar, tahu-taunya sama Pak keadaannya seperti itu. Tapi ada karyawan mereka yang jaga? Ada karyawan di Snakernya yang jaga, setiap stand masing-masing ada. Terus Anda nggak nanya mereka? Saya tidak nanya, soalnya tidak sempat Pak, jadi saya berdesak-desakan cuma scan barcode doang, buru-buru soalnya Pak. Katanya kan dibatasin waktunya sampai jam 12 malam kan. Nyatanya saya kan kelar dari situ pulang jam 12 siang. Isi jam 12 tuh udah pada itu tadi nggak ada server gitu. Di sana kan isi di sana nggak ada jaringan. Pas nyampe isi di rumah sama, nggak ada koneksi gitu. Katanya saya nanya ke teman-teman saya yang berangkat juga, katanya lowongan itu udah tutup. Iya udah tutup. Makanya saya berpikir lah. Apa tutup? Jam 4 gitu, sekitar jam 4-an. Mau ada pengumuman buat tutup? Iya makanya saya juga bingung lah. Buat apa ngadain job fair kalau misalkan jam 4 aja udah ditutup gitu Pak. Memang udah ada yang diterima? Belum sama sekali, belum. Jadi kita ngisi barcode, abis itu sampai sekarang belum ada kejelasan. Akan layanan untuk mereka pun bukan tidak memadai. Nggak ada sama sekali. Saya kepingin habis ini ada aktivis yang aktif dalam soal tenaga kerja menjelaskan apa sebenarnya terjadi. Melani Subono. Saya sebetulnya bukan semuanya, halo. Saya sebetulnya bukan aktivis tenaga kerja ya, tapi saya aktivis yang berusaha menyuarakan apa yang tidak sampai, yang sebetulnya orang kita juga maunya nggak neko-neko kok sebenarnya mereka mau kerja. Jadi sebetulnya tadi saya udah buat catatan tuh, saya mau ngomong ini sampai sana, saya mau ngomong itu sampai sana gitu. Ternyata pas mendengar ceritanya, kayaknya saya akan ngomong freehand aja. Saya seorang pekerja sosial selain saya seorang aktivis. Seorang penggerak gerakan namanya Rumah Harapan. Udah 18 tahun. Yang saya sebut rumah itu Indonesia. Dimana semua orangnya yang tinggal harusnya punya harapan. Dan kalau lihat baju saya nulis rakyat tiri. Semakin saya menjadi aktivis, saya menyadari bahwa warga Indonesia itu terbagi menjadi 2 kelompok. Rakyat kandung dan rakyat tiri. Di mana yang kandung bisa mendapatkan segala bentuk kemudahan. Dan dia tiri ya cerita-cerita yang kita dengar barusan. Saya setuju tadi dibilang ini yang kedengeran aja yang nyampe atas, belum tentu yang lain yang ceritanya lebih parah banyak. Sementara kalau kita menjadi rakyat kandung, bahkan kita tidak memadai, undang-undang pun bisa dirubah supaya besok dia bisa dapat pekerjaan. Jadi iya kan, nah pekerjaan buat saya, lapangan pekerjaan tuh hal yang 11-12 sama HAM dan beberapa hal seksi lainnya. Kalau lagi segala bentuk pemilihan itu akan diucapkan, tapi tidak seksi untuk dikerjakan. Saya tidak akan bicara berat
karena saya kalah lah kalau soal titel dengan bapak-bapak yang udah ada di sekitar saya sini. Saya cuman pegerak sosial. Yang saya tahu hari ini memang masyarakat kita susah. Susah, nggak ada itu yang namanya sekolah gratis. Nggak ada yang namanya pelatihan gratis. Ya sejak itu namanya gratis akan ada segala biaya-biaya lain yang kalau dijumlahin juga jumlahnya sama anyway atau lebih malah. Masyarakat kita nggak nyari macem-macem, mereka bukan keluar rumah dengan harapan, oke, gue pulang malam ini harus punya tas brand ini atau handphone ini atau no. Mungkin mereka berdua bisa paham apa yang aku omongin gitu. Gue cuma bisa pulang, pengen pulang bapak ibu gue bisa makan, anak gue bisa beli susu. Sementara anak sekarang lahir aja, salah satu barang termewah dan mahal yang ada di Indonesia adalah popok. Iya kan, popok dan susu itu menjadi barang yang sangat mahal. Ibu-ibu bahkan tuh udah bisa memberikan asinya lagi karena dia stres tinggal kerja, akhirnya juga harus beli susu yang harganya setengah mati mahal. Mereka hanya ingin berangkat bekerja. Dan saya mendampingi banyak banget anak-anak muda atau orang yang baru pengen bekerja. Emang the rules, syarat dan caranya itu mengada-ngada sih memang. Kita gak usah ngomong terlalu dalam deh apa yang ada di job fair itu. Lahan pekerjaan biasa aja fresh graduate minimal pengalaman 2 tahun ya. Mau dapat pengalaman dari mana kalau memang awal-awal udah harus 2 tahun. Oke, minimal usia segini, minimal pendidikan ini. Dia juga kalau bisa sekolah tinggi mau kok. Mau banget pasti gitu. Mereka hanya ingin mencari makan. Mereka hanya ingin gak ngutang di warung sih. Gak ngutang di warung tanggal berapa. Kebeli juga gak urus, betul kan Mas Mbak? Gak harus brand apapun yang kebeli, hanya itu yang mereka minta. Sementara mungkin bagi, seperti orang mengadakan job fair itu ya, mungkin itu menjadi satu gimmick, wah gue harus kelihatan nih kayaknya crowded acara gue nih kelihatan. Untuk hal-hal yang sebenarnya scan barcode bisa dilakukan dari rumah. Tempat signal yang lebih stabil mungkin bisa diisi formnya dari rumah atau apapun itu. Tanpa harus, orang mungkin dijelaskan dia paling ongkos berapa sih. Mungkin bagi masnya ongkos adalah segalanya, itu mungkin ongkos dia jalan udah makan 3 hari. Itu tidak dipikirkan sama orang dan saya benar-benar ngelihat itu dalam keseharian. Saya yakin mereka yang berangkat bekerja atau mencari pekerjaan itu nggak peduli sama regulasi pemerintah, hubungan pemerintah dengan para investor dan nggak peduli dan saya juga bahkan nggak mau tahu. Yang saya tahu orang-orang ini tidak pengen berutang, mereka pengen makan, mereka kepengen bekerja. Udah saatnya pemerintah kita entah gimana caranya yang harus dibela duluan dan dipikirkan duluan itu adalah ya kalau NKRI itu ya Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Negara Kesatuan Republik Investor atau Investasi. Saya cuma bisa mewakili suara mereka hanya ingin bekerja. Saya bukan orang teknis yang tahu gimana caranya merubah undang-undang atau apapun. Tapi saya yakin kakek saya pernah ngomong, almarhum B.J. Habibie, Melanie, dulu saya masih jadi aktivis untuk lingkungan lah, alam segala macam. Beliau pernah ngomong, Mel kamu mau bela Indonesia, stop fighting soal sumber daya alam lah, ini apa segala macam. Yang kamu harus perjuangin adalah sumber daya manusianya, which is adalah pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi saya rasa ini menyedihkan sekali sih di tengah orang berjanji, oh ada 19 juta lahan pekerjaan baru gak tahu berapa nih, berapa banyak yang gak kerja. Dan balik lagi yang tidak tercatat kita gak tahu berapa banyak. Mereka berangkat bukan iseng, mereka berangkat emang pengen bekerja jujur, ikhlas, pengen cari makan. Jadi saya serahkan kepada bapak-bapak ini untuk gimana caranya memperbaiki keadaan negara. Thank you. Kalau melihat cerita mereka tadi, saya jadi bingung. Job fair itu benar-benar untuk nyari pekerja atau cuma untuk apa ya, pencitraan mereka bilang tadi atau gimmick atau apalah. Biar di fotonya kayaknya bagus gitu rame. Ya maksudnya gini Pak, first of all kalau misalnya saya mau, gak usah gitu ya, kita bikin konser atau besok bola atau apapun deh. Udah apa-apa hubungannya masuk aja scan tiket, first signal harus bagus. Gak bisa nyampe sana jaringan gak ada apa segala macam. Kedua ternyata sampai sana kan tidak ada wawancara, tidak ada apapun. Emang cuman scan barcode terus isi. Ya itu kan sebenarnya bisa sesuatu yang disebar tanpa harus datang ke sana gitu. Menurut saya
hari gini job fair dengan keramaian begitu sih udah nggak efisien ya, karena setengahnya bisa dikerjakan di rumah. Jadi kemungkinan nyari gimmick ya, nyari foto, itu kan bikin pakai drone, fotonya rame nih gitu kan, di post di sosial media keren. Ya nggak tahu sih. Apakah sesederhana itu ataukah ini karena ada paksaan dari aparat yang ada di wilayah itu kepada perusahaan? Bisa jadi. Cuma mereka yang benar-benar tahu ya sebenarnya apa. Bisa jadi juga mungkin tidak sekali dua kali, tapi suuzon kalau saya ngomong pasti. Daerah sana juga mungkin yang mengadakan petingginya mencari raport yang baik, kelihatan baik, I don't know. Nggak tahu, tapi yang pasti saya tidak ada di sana hari itu. Tapi ada beberapa teman juga ada di sana. Ya percuma memang percuma. Hanya membuat keramaian yang sayangnya menjadi keramaian buruk ya. Keramaian gimmick yang nggak bagus sih dan nggak ada gunanya menurut saya. Baik, ya karena saya dengar juga ada yang pingsan, ada yang bentrok fisik karena crowded. Pulang nggak bawa job juga kan? Saya belum dengar ada yang dapat job. Iya makanya saya nanya ke beberapa orang dan dengar juga barusan belum ada yang dapat job juga gitu.